Bagaimana kalau umpamanya ada faktor alam? Nah, antisipasi itu jangan sampai tertunda. Itu juga ada serentak di Sulawesi Utara. Di situ ada gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Kesiapannya bagaimana Pak Karo? Silakan. Kaitan masalah pilkada saat ini, kita memulai dengan operasi dengan nama sandi Mantap Raja Samrat. Dari Mantap Raja Samrat ini kita sudah membuat run-out kaitan masalah pelaksanaan kegiatan operasi, mulai dari tahapan dari pendaftaran calon, bahkan sampai dengan tahap sebelumnya, yaitu pembuatan daripada kertas suara maupun kotak suara. Itu sudah kita rencanakan di dalam run-out, mana personel kita sendiri melekat di dalam pengamanan yang ada. Di dalam tahapan-tahapan pembuatan kotak suara, pembuatan ini sejauh ini kita belum ada petunjuk dari KPU ya. Untuk masalah lelangnya, pemenangnya di mana, pelaksanaannya di mana. Nanti pengamanannya di dalam pembuatannya sendiri, di pabriknya itu juga ada personil kita juga. Iya. Termasuk dalam hal pendistribusiannya. Iya. Nah, pendistribusiannya itu juga harus ada pengawalan daripada anggota polisi untuk dari tempat produksi kertas suara atau alat-alat perangkat daripada pemilu itu sampai dengan ke Sulawesi Utara, sampai dengan nanti pendistribusian pembagian ke wilayah-wilayah. Iya. Itu sudah kita rencanakan dalam run-out kita, dan disesuaikan dengan daripada masing-masing karsisip daerah maupun anggaran yang dimiliki berkaitan NPHD ataupun hibah yang diberikan dari pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten. Jadi penyesuaian lokasi, misalkan contoh ya di daerah kepulauan itu sendiri mungkin dapat skala prioritas dari KPU. Iya. Karena jarak waktu pendistribusian maupun waktu pengirimannya membutuhkan waktu dan alat transportasi khusus, sehingga perlu adanya pengkhususan di dalam pelaksanaan. Yeah. Misalkan kalau misalkan di daerah-daerah kota itu yang hanya membutuhkan 1 hari dengan perjalanan darat, ya mungkin tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan daerah kepulauan yang membutuhkan waktu 3 hari, 4 hari perjalanan, itu memang dikhususkan sendiri dan didahulukan dalam proses pendistribusian. Karena mekanisme yang pernah terjadi di dalam proses pendistribusian tersebut, ada saja kejadian kertas suara kurang, kertas suara yang rusak dan sebagainya, sehingga harus perlu penggantian. Nah, momen waktunya ini yang perlu kita harus mendahului yang wilayah-wilayah yang khusus, yang kepulauan dan sebagainya. Setidaknya semua itu sudah diantisipasi. Nah, sudah diantisipasi semua. Untuk personil sendiri untuk menjaga Di dalam kegiatan rempamnya, pengawalan itu dilakukan mulai dari kertas suara itu ke pendistribusian per kabupaten, dan di sana nanti sudah sampai di kabupaten adalah tanggung jawab daripada Polres untuk pendistribusian ke masing-masing PPK dan TPS yang ada. Ya, jadi anggota personil ini melekat terus dengan logistik dari baru diberangkatkan sampai mereka kembali ya. Diberangkatkan sampai kembali, bahkan sampai dengan hasil setelah penghitungan suara itu kotak suara maupun alat-alat yang berhubungan dengan pemilu itu masih tanggung jawab daripada kita untuk pengamanan sampai adanya penetapan berkaitan siapa yang menjadi pemenang di dalam pemilu tersebut. Ya, untuk pengamanan pilkada ini fasilitas apa yang dimiliki Polda Sulut? Mungkin dipersenjatai ini sesuai dengan juprah yang ada dari Mabes, untuk pengamanan dalam hal-hal tertentu seperti TPS dan demo-demo yang ada, kita tidak dilengkapi dengan persenjataan. Akan tetapi dengan situasional yang mungkin. Jadi kalau misalkan kita menghadapi situasi itu ada istilah zona hijau, zona kuning, dan zona merah. Pada saat zona merah mungkin baru dilaksanakan penggunaan daripada senjata api, bersenjata. Untuk fasilitas sendiri untuk rantis atau kendaraan roda 2, roda 4 itu standby dari Brimob maupun dari Samapta sudah kita siapkan untuk kendaraan baik roda 2, roda 4 maupun kegiatan-kegiatan yang lainnya. Termasuk juga terhadap para calon. Kita kemarin sudah melakukan simulasi Sispam Kota. Nah, itu bagian daripada pelaksanaan pengamanan dari tahapan-tahapan pemilu yang ada, termasuk juga seperti tadi dibilang rantis kaitan masalah escape dan lain sebagainya sudah kita latihkan juga. Untuk para calon-calon ini apa mereka juga memiliki ajudan ya istilahnya atau pengamanan? Wapri juga kita berikan kesempatan kepada calon, karena di dalam
rank of kita sendiri kita bunyikan bahwa mereka bisa meminta dilakukannya pengawalan. Iya. Tapi kami sarankan daripada calon yang ada baik bupati maupun gubernur meminta ke kita untuk ini, karena kita tetap mempunyai standar, tidak sembarangan anggota yang kita jadikan walpri daripada masing-masing calon. Karena kita tetap punya standarisasi, kita assessment dan kita berikan pelatihan untuk walpri. Jadi tidak sembarangan anggota Polri yang mendampingi daripada walpri daripada masing-masing calon. Oke, Pak Polda Sulawesi Tenggara, di sini juga terpantau aktivitas masyarakat khususnya juga di Kota Manado. Mungkin ada CCTV yang kerjasama dengan Pemkot Manado. Fungsinya untuk apa itu? Command Center sendiri sebenarnya itu program lama ya. Jadi kalau misalkan yang ada kita ini, kita ada revitalisasi daripada Command Center yang sudah ada. Iya. Kita menghidupkan kembali program 110 yang insya Allah akan di launching awal bulan September nanti oleh Pak Kapolda, kita aktifkan. Di mana sistem Command Center itu kita memonitor dengan menggunakan teknologi di dalam pengawasan wilayah. Jadi kita mengurangi kehadiran anggota Polri yang terbatas ini di wilayah dengan kamera-kamera yang ada di jajaran wilayah Sulawesi Utara. Oke, terakhir Pak, mungkin ada dukungan apa dari masyarakat, harapan dari pihak kepolisian agar supaya Pilkada 2024 ini berjalan dengan baik? Jadi kalau untuk masalah Pilkada 2024, apalagi menjelang pasca keputusan MK, memang dinamika politik yang ada di Indonesia, terutama di Sulawesi Utara, berkembang juga. Saya harapkan dengan adanya putusan MK yang ada justru membuat demokrasi ini lebih demokrasi. Dan saya berharap pada masyarakat untuk menjaga apa yang menjadi amanah demokrasi yang ada akan dilaksanakan. Alhamdulillah di dalam pemilu kemarin, pemilu Pilpres dan Pileg, kita masuk dalam ranking 2 sangat rawan. IPK terbaru, IKP terbaru, indeks kerawanan pemilihan terbaru, kita sekarang masuk kategori rawan sedang dengan peringkat nomor 26. Jadi jauh turun drastis dari yang pertama. Nah, saya harapkan di dalam pilkada ini juga seperti itu. Bahkan kita masuk dalam kategori kurang rawan. Zona hijau, di mana kita masuk dalam kategori aman, di mana secara umum demokrasi di wilayah Sulawesi Utara dapat dikatakan sudah dewasa. Jadi tanpa perlu adanya sesuatu yang sifatnya kita melakukan tindakan yang keras dan sebagainya, kita sudah dewasa dengan sendirinya mengikuti demokrasi yang ada. Oke, itu saja Pak Karoop, terima kasih. Disposisi.